Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Ketika para ulama menafsirkan kata al-maghdub dan ad-dhalin, para ulama mengatakan al-maghdub yang dimaksud di sini adalah orang-orang apa? Ya, Yahudi. Adapun ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, adalah orang-orang Nasrani. Ya. Mengapa orang-orang Yahudi dikatakan al-maghdub? Karena mereka memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka Allah murkai orang-orang Yahudi. Ya. Adapun orang Nasrani, mengapa mereka dikatakan dhalin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebalikan dari orang Yahudi, semangat beribadah tanpa ilmu. Adapun kita, ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, bahkan Imam Bukhari menulis bab di kitab Sahih Bukharinya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Dan di antara cabang disiplin ilmu, ya, di antaranya adalah yang akan kita pelajari di pagi hari ini, yaitu ilmu fikih. Ya. Oleh karenanya para ulama membagi ilmu menjadi dua. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya ilmu itu fardu kifayah. Ya. Ilmu yang sifatnya fardu ain, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, sempat tidak sempat, kaum muslimin wajib mempelajarinya. Di antara ilmu yang sifatnya fardu ain, yang pertama ilmu apa kira-kira? Ilmu akidah, ya, mempelajari tauhid, ya, bentuk tauhid itu ada berapa macam, ya. Kemudian mempelajari kesyirikan, ada syirik kecil, syirik besar, dan sebagainya. Kemudian di antara ilmu yang fardu ain adalah, kata para ulama, mempelajari bab fikih. Di antaranya fikih toharoh, ya, cara wudhu Rasulullah SAW, kalau tidak ada air bagaimana? Oh, dengan tayamum bagaimana sifat tayamum Nabi SAW? Ya. Termasuk juga ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang sholat. Ya, ilmu tentang sholat. Ini semuanya ada di bab fikih yang akan kita pelajari. Ya. Adapun ilmu yang fardu kifayah, di antaranya kata para ulama, ya, yang pertama ilmu waris, ya. Kemudian ilmu penyelenggaraan jenazah, ya. Kemudian ilmu umum lainnya, matematika, fisika, kimia, ya. Ini sifatnya fardu kifayah. Ya. Dan di pagi hari ini, insyaallah ini muqaddimah, ya. Muqaddimah kitab fiqih yang berjudul Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi, ya, hafizahullah. Beliau adalah orang Mesir, ya, orang Mesir. Namun sebelum kita masuk ke kitab, di pagi hari ini saya akan membawakan pengantar ilmu fikih, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagian yang pertama kita memasuki tentang definisi fikih. Ya, definisi fikih. Secara bahasa, fikih berarti fahmun.
fahmun, artinya pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Ya, jadi fikih secara bahasa artinya pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal dan pikiran. Itu pengertian fikih secara bahasa. Ya, ditunjukkan oleh beberapa dalil, diantaranya surat Thaha ayat 27 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ya Allah, yafqahu qauli, agar mereka memahami perkataanku. Ya. Kemudian juga di surat Hud ayat 91 di mana Allah mengatakan, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak banyak mengerti, kami tidak banyak memahami tentang apa yang kamu katakan. Iya. Ini pengertian fikih secara bahasa. Ya. Adapun pengertian fikih secara istilah, ya, menurut para ulama, diantaranya pendapat yang pertama menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-fiqih, ya, al-ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Fikih secara istilah menurut beliau adalah mengenal hukum-hukum syar'i, mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Ini definisi fikih secara istilah menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu dijuluki Af-Faqihuz Zaman, orang yang fakih pada zaman ini, Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Az-Zarkasi, beliau mengatakan al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amaliyah, ya, al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, ya, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang ketiga dari Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain dia mengatakan huwa ilmi bi ahkami af'alin al-mukallifin syar'iyyah dunal aqliyah. Ya. Menurut beliau fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan, ya, mukallaf. Mukallaf itu apa? Perbuatan mukallaf. Mukallaf itu apa, Pak? Bukan mu'alaf, ya, mukallaf. Orang yang dibebankan syariat, itu dinamakan mukallaf. Kata Imam Haramain, ilmu tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang dibebankan oleh syariat, terkena beban syariat, dinamakan mukallaf, ya. Secara syar'i bukan secara akal. Ya. Secara syar'i bukan secara akal. Dari definisi ketiga ulama tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum syar'i. Ilmu yang membahas tentang hukum syar'i, ya. Dan pembahasan fikih ini hanya bersifat amaliyah. Ya, amaliyah. Seperti apa? Sifat sholat, tata cara sholat, ya, kemudian wudhu, tayamum, zakat, haji, umroh, dan sebagainya. Ya. Dan ilmu fikih hanya membahas, ya, hukum secara syar'i, ya, tidak membahas hukum akal. Ya. Kalau belajar tentang akal, ilmu apa namanya? Ilmu apa? Yang pakai akal, Pak? Ilmu kalam. Ya. Kemudian juga tidak membahas hukum adat. Ya. Jadi di bab fikih itu kita nggak ngaji ilmu akal-akalan, enggak. Ya. Juga tidak mengkaji ilmu hukum adat, nggak ada di sini. Jadi ilmu fikih yang dimaksud adalah dikaji hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil secara terperinci. Ya. Kemudian juga ilmu fikih juga membahas hukum tentang perbuatan mukallaf, perbuatan orang yang dibebani syariat, ya, punya beberapa hukum dalam bab fikih. Yang pertama hukumnya apa? Kalau kita belajar fikih, wajib. Kemudian mandub itu apa? Sunnah. Ya, ada wajib, ada sunnah,
kemudian ada mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ini hukum perbuatan mukallaf. Oh, kalau seperti ini hukumnya wajib. Oh, kalau seperti ini sunnah, ya, dan seterusnya. Ini hukum perbuatan mukallaf dalam bab fikih. Kemudian berikutnya sumber ilmu fikih. Ya, sumber ilmu fikih. Ilmu fikih itu diambil dari 4 sumber utama. 4 sumber utama. Yang pertama pastinya apa? Al-Quran. Ya, sumber pertama ilmu fikih yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Di mana pada akidah Ahlussunnah Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran huwa kalamullah. Kalam itu apa, Pak? Perkataan Allah. Ya. Al-Mu'jiz, sebagai mukjizat. Ya, sebagai mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Melemahkan. Ya, sesuatu yang melemahkan. Karena ketika itu, ya, di zaman jahiliyah, ya, sedang digandrungi syair. Barang siapa yang bisa membuat syair paling bagus, maka disegani di Jazirah Arab. Maka Allah bungkam, Allah lemahkan syair tersebut dengan diturunkannya Al-Quran, mukjizat. Ya. Di zaman Nabi Musa sedang digandrungi apa, Pak? Di zaman Nabi Musa sihir. Sihirnya biasanya dengan tongkat. Allah lemahkan dengan mukjizat Nabi Musa. Di antaranya apa? Tongkatnya Nabi Musa. Ya. Namun bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu, ya, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa kita rasakan. Adapun Al-Quran, ya, bisa kita pegang tidak? Bisa. Kita lihat, bisa kita baca, bisa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Dan ini menjadi sumber hukum pertama dalam kajian ilmu fikih. Ya, Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazalu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil aminil Jibril, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Ya, diturunkan berarti logikanya kalau diturunkan awalnya sebelum Allah turunkan di muka bumi, Al-Quran Allah taruh di mana? Di atasnya di mana? Di mana, Pak? Lauhul Mahfuz. Di surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid, bal huwa Qur'anun Majid fil lauhim mahfuz. Ya. Akan tetapi Al-Quran adalah kitab yang majid, yang agung. Fi lauhim mahfuz, yang Allah simpan pertama kali di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi SAW, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Makanya adab ketika membaca Al-Quran atau meletakkan Al-Quran, taruh di tempat yang tinggi. Jangan sampai di bawah buku-buku yang lain. Ada sebagian kaum muslimin yang kurang perhatian tentang adab. Ya. Ada sebagian menaruh Al-Quran di bawah kitab-kitab yang lainnya. Ada nggak? Ada. Ya. Nah, ini menjadi sumber hukum utama yang pertama dalam kajian ilmu fikih. Kemudian sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran apa? As-Sunnah. Ya, As-Sunnah. Sunnah Nabi SAW. As-Sunnah itu apa? Kata para ulama, segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik perkataan, ya, perbuatan, persetujuan, ya, sifat fisik Nabi, kepribadian Nabi SAW, kemudian sirah Nabi SAW. Sirah itu apa? Tulisannya sirah, bukan ini, Pak. Ya. Tapi apa? Biografi Nabi SAW. Nah, ini as-sunnah, sumber hukum kedua dalam kajian ilmu fikih. Kemudian sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah kira-kira apa? Ijma. Ya. Ijma adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan seluruh mujtahid, ya, dari umatnya Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Ya, itu namanya ijma.
ya, atas perkara syariat. Kemudian yang keempat, sumber hukum keempat yang terakhir dalam kajian fikih apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kemudian qiyas. Ya. Qiyas itu adalah penentuan suatu permasalahan hukum yang tidak ada pada masa sebelumnya dengan cara membandingkan permasalahan hukum yang sudah ada nasnya karena adanya kesamaan ilat. Ilat itu alasan. Ya. Contoh qiyas apa? Yang dulu belum ada, tiba-tiba sekarang ada, dikiaskan, dianalogikan. Khomer ya. Dulu namanya khomer ya. Sekarang namanya narkoba. Narkoba dikiaskan dengan khomer ya. Di zaman Nabi belum ada narkoba. Kayak apa tuh? Ya, sabu-sabu ya, ganja. Nah, ini masuknya fikih kontemporer, dikiaskan. Karena di zaman Nabi SAW belum ada ya. Membaca Al-Quran dengan handphone ya. Ini pakaiannya apa? Qiyas. Nah, ini 4 sumber hukum utama dalam kajian ilmu fikih. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Ijma. Yang keempat qiyas ya. Kemudian kita masuk berikutnya, pembahasan berikutnya ya. Objek pembahasan ilmu fikih ya. Apa saja objek pembahasan ilmu fikih? Objek pembahasan ilmu fikih ya, atau hukum fikih adalah hukum perbuatan mukallaf. Hukum perbuatan mukallaf yang bersifat amaliyah, bukan batiniyah, namun amaliyahnya ya. Dan secara umum ilmu fikih itu mencakup 2 hal. Secara umum ilmu fikih itu mencakup 2 hal. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Ya. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Fikih ibadah itu apa? Yaitu pembahasan tentang hukum-hukum ibadah. Ya. Contohnya apa? Salat, ya. Kemudian taharah, puasa, zakat, haji, umroh, ya. Dan seterusnya. Ini fikih ibadah. Kemudian fikih muamalah, yaitu membahas tentang hukum-hukum interaksi sama manusia. Ya, seperti apa? Pernikahan, perceraian, ya. Kemudian perdagangan, ya, perdagangan, hutang piutang, ya. Kemudian tindak pidana, politik, ya, dan sebagainya. Ini masuk dalam ranah fikih muamalah, ya. Lantas apa saja manfaat dan urgensi mempelajari ilmu fikih, kata para ulama? Di antara manfaat dan urgensi mempelajari ilmu fikih, yang pertama adalah mengetahui tata cara ibadah yang benar. Mengetahui tata cara ibadah yang benar. Ya. Di zaman sekarang, ya, kita ketahui bersama-sama dan kita saksikan sebagian kaum muslimin, ya, beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Mereka semangat beribadah, ya. Namun banyak juga di antara mereka beribadah berdasarkan semangat, kemudian perasaan. Ibadahnya pakai semangat dan perasaan. Semangat bagus, ya. Yang kedua ini yang jadi masalah, pakai perasaan. Ya. Perasaan saya ini baik. Ya. Kalau perasaan kamu gimana? Oh, nggak baik. Kalau perasaan kamu orang ketiga, saya sedang-sedang aja, gitu ya. Terus pakai perasaan siapa ini? Ya, agama kita bisa rusak kalau ibadah itu dibangun berdasarkan perasaan. Ya. Seperti contohnya umpamanya membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Baca Quran baik tidak? Baik. Ya. Cuman yang jadi masalah apa? Tempatnya. Ya. Ada sebagian kaum muslimin beralasan, ya, meskipun di kuburan baca Quran kan baik. Ya. Ini beribadah dengan perasaan. Kemudian contoh lainnya, ya, selamatan kematian umpamanya. Selamatan kematian. Ya. Menurut mereka yang mengadakan baik, ya, karena ini merupakan bentuk sedekah. Ya. Namun menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya.
Makanya di antara urgensi mempelajari ilmu fikih untuk mengetahui tata cara ibadah yang benar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Ya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui ilmunya, ya. Zaman sekarang nih, ya, sebagian orang semangat beribadah, ya, hanya mengikuti orang kebanyakan, ya. Umpamanya sebagian orang ziarah kubur ke makam keramat, ya. Ziarah kubur terlarang apa disyariatkan? Disyariatkan. Ziarah kuburnya nggak jadi masalah, masyru', ya. Ziarah kubur itu masyru', disyariatkan. Di antara tujuan ziarah kubur untuk mengingat kematian, ya. Jadi boleh-boleh saja ziarah kubur, ya. Namun yang jadi masalah ketika ziarah kubur apa yang dilakukan, ya. Nah, sebagian kaum muslimin, ya, semangat dalam ziarah kubur ke makam keramat, ya. Kita tidak melarang ziarah kuburnya, ya. Namun yang kita cermati, ya, yang kita kritisi, ya, ritual ketika mereka ziarah ke kubur-kubur keramat biasanya ngapain, Pak? Ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat, ya. Ke batu, ke pohon, masya Allah, ya. Bahkan ke manusia. Makanya di antara urgensi belajar ilmu fikih yang pertama untuk mengetahui tata cara ibadah yang benar. Yang benar di sini timbangannya Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian urgensi yang kedua dalam mempelajari ilmu fikih kata para ulama, terhindar dari ibadah yang diada-adakan di dalam agama Islam. Ibadah yang diada-adakan di dalam agama itu namanya apa? Bid'ah, ya. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama, ya. Dalam istilah syar'inya disebut bid'ah, ya. Dan sebagian orang kalau mendengar kata bid'ah langsung panas kupingnya, merah, ya, alergi. Padahal yang mengatakan pertama kali kalimat bid'ah siapa? Rasulullah SAW, ya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Hati-hati kata Nabi, semua perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Makanya di antara urgensi mempelajari ilmu fikih agar terhindar dari perbuatan yang diada-adakan di dalam agama alias bid'ah, ya, alias bid'ah. Jadi saya minta kalau mendengar istilah ini jangan alergi, karena ini memang yang mengucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya menukil saja. Dan ini sering disampaikan oleh khotib-khotib di mimbar-mimbar Jumat, ya. Dan kata para ulama, salah satu penyebab munculnya kebid'ahan adalah kebodohan, jahil, ya, jahil alias bahlul, ya. Dan kebodohan ini kata para ulama akan ilmu fikih inilah yang menjadikan umat Islam membuat ibadah-ibadah baru. Ini karena mereka bodoh dalam ilmu fikih, ya. Maka mereka membuat ibadah-ibadah baru yang tidak disyariatkan, ya. Contohnya apa? Tahu, Pak? Dalam bab ibadah banyak, ya. Tadi selamatan kematian, ya. Ulang tahun kematian, ya. Ulang tahun kematian. Namanya apa? Iya. Hidup diulang tahunin, mati juga diulang tahunin, ya. Ini nggak ada dalam syariat Islam, ya. Ini tidak ada. Kemudian apa? Nuju. Kalau orang lagi hamil tuh nuju bulan, ya. Sampai ada anekdot, Pak. Anekdot, ya. Candaan, ya. Orang Amerika itu nggak boleh sombong sama orang Indonesia, ya. Baru pertama kali ke bulan aja udah sombong, ya. Orang Indonesia banyak yang nuju bulan, ya. Bahkan bertahan hidup dari bulan ke bulan gitu. Jadi orang Amerika tuh nggak boleh sombong dengan orang Indonesia. Nah, ini anekdot saja, ya. Kemudian
hukum asal ibadah, al aslu fil ibadah haramun, ya. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi jangan beribadah dulu sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Suatu hari pernah ada orang melakukan sholat sunnah fajar, ya, atau qobliyah subuh itu 3 rakaat, ya. Kemudian ditegur oleh Sa'id Al-Musayyib, ya, salah seorang ahlul hadis. Ya, setelah sholat ditegur, ya. Yang ditegur gak terima. Kemudian bertanya, ya Sa'id, wahai Sa'id, apakah Allah akan mengazabku dengan sholatku ini? Apa kata Sa'id Al-Musayyib? Tidak, ya. Allah tidak akan mengazabmu dengan sholatmu ini. Namun aku khawatir Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya. Karena Nabi mengajarkan sholat sunnah fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Orang ini mengerjakan sholat sunnah fajar 3 rakaat, semangat dan beranggapan dengan perasaannya sholat sunnah fajar 3 rakaat pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ya. Ini ibadah dibangun berdasarkan apa? Semangat dan perasaan semata, ya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih agar terhindar dari perbuatan bid'ah, ya. Perbuatan bid'ah di masyarakat kita sedikit atau banyak? Banyak. Sampai-sampai ulama mengatakan apabila, ya, terdapat perbuatan bid'ah yang baru, maka hilanglah satu sunnah. Bid'ah muncul, hilang satu sunnah. Makanya dengan mempelajari fikih kita tahu, ya, tata cara ibadah yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian urgensi yang berikutnya, yang ketiga dalam mempelajari ilmu fikih kata para ulama, agar tidak terjatuh pada muamalah yang diharamkan, ya. Tidak terjatuh pada muamalah yang diharamkan. Muamalah ini masalah dunia. Al aslu fid dunya, hukum asal dunia itu apa? Mubah, boleh, ya, boleh-boleh saja sampai ada dalil yang melarangnya, ya. Sekarang saya tanya, yang halal dan haram lebih banyak yang mana? Yang haram atau yang halal di dunia ini? Yang halal, ya. Namun di zaman sekarang muncul, ya, ungkapan yang haram aja susah, yang haram aja susah, ya. Itu sebaliknya, Pak. Yang halal tuh banyak, ya. Yang halal itu sangat banyak dibandingkan yang haram. Kalau kita lihat dari segi makanan saja, ya, silakan makan apa saja kecuali yang dilarang oleh Allah. Daging kambing, alhamdulillah halal, bahkan menjadi makanan ahlul jannah. Jadi daging kambing ini termasuk makanan ahlu surga, Pak. Dan salah satu favorit Nabi itu makan daging kambing. Bagian yang favorit dari kambing itu apa? Paha kambing, ya. Jadi antum kalau makan kambing tulis kolesterol, jangan nyalahin apa? Jangan nyalahin daging kambingnya. Ya, kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, silakan. Masalah makanan, minuman, makan aja, ya, minum aja, ya. Namun ingat kata Allah, wala tusrifu, israf, ya, berlebih-lebihan. Makan durian boleh nggak? Boleh. Kalau sampai berlebih-lebihan, itulah yang menyebabkan apa? Penyakit. Karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Diistilahkan dengan israf, ya. Jadi hukum asal dunia ini boleh-boleh saja kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu makanan, minuman, ya, teh, alhamdulillah halal, ya. Sirup halal, ya. Khamr haram, ya. Haramnya, Mak. Ya. Kenapa? Karena ada dalil larangannya. Nah, ini hukum asal dunia, ya. Kemudian banyak umat Islam juga, ya, di zaman sekarang ini melakukan praktik apa? Riba. Praktik riba. Padahal jelas bahwa riba itu adalah haram, ya. Dosa yang paling ringan, dosa riba yang paling ringan kata Nabi SAW apa, jemaah? Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa zina yang paling ringan, ya. Di mana sekarang ada sebagian orang tua yang bangga ketika melihat anaknya kerja di mana? Di bank. Wah, anak saya teller. Teller apa teller? Anak saya jadi teller. Masya Allah, kok bangga, Pak. Ya. Kerja di bank konvensional, bangga, ya. Harusnya dia selamatkan anaknya dari panasnya api neraka, ya. Orang tua zaman sekarang, ya, pengen anaknya sukses, ya. Dan mindset suksesnya itu kalau punya apa?
Kalau kerja di suatu lembaga atau instansi tertentu, nggak peduli dia, mau halal mau haram, ya. Di BUMN umpamanya, ya. Bank ribawi, bangga, ya. Sukses menurut mereka itu apa? Dapat kerjaan tetap, kemudian punya rumah detail yang mentereng, ya. Kemudian punya apa? Kontrakan juga. Itu sukses. Padahal sukses sesungguhnya, ya, dalam kacamata Islam ketika seseorang masuk surga. Nah, ini sukses sesungguhnya. Maka kita belajar ilmu fikih ini, kita harus tahu dalam asal dunia itu dibolehkan, silakan saja sampai ada dalil yang melarangnya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu fikih adalah ilmu yang sangat mulia, dan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk bertafakuh, ya, bertafakuh, mempelajari, memahami ilmu fikih yang sangat mulia ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan ia pemahaman dalam agamanya, ya. Di antaranya pemahaman tentang ilmu fikih. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan salah seorang sahabat, ya, dipeluk oleh Nabi SAW, kemudian doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Siapa nama sahabat tersebut? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Anaknya siapa? Anaknya Abbas, ya. Anaknya Abbas, kan Ibnu Abbas namanya. Nama aslinya siapa? Siapa, Pak? Namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, dikenal Ibnu Abbas, ya. Anaknya, ya, paman Nabi SAW Al-Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Didoakan. Maka dianjurkan bagi kita juga untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Ya Allah, faqihkanlah anakku di dalam agamamu, wa 'allimhu ta'wil. Ya, dan fahamilah juga anakku ini terhadap ilmu tafsir, ya, menafsirkan Al-Quranul Karim, ya. Berkat doa Nabi SAW, Ibnu Abbas menjadi ulamanya sahabat, padahal usianya masih tergolong sangat muda ketika itu, ya. Jadi kalau ada permasalahan setelah Nabi wafat, ya, banyak yang berkonsultasi minta fatwa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah jemaah. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, ya, Umar mengumpulkan para sahabat senior, ya, untuk bertanya tentang satu ayat di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian Umar meminta pendapat para sahabat, ya. Menurutmu ini kira-kira tafsirannya apa? Dijawab. Kemudian Umar memanggil Ibnu Abbas. Begitu Ibnu Abbas ikut ngumpul bersama Umar bin Khattab dan para sahabat senior, ya, para sahabat senior bertanya, untuk apa kamu mengajak, ya, anak muda ini, ya. Kemudian kata Umar, diam kalian semua, aku ingin bertanya kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, menurutmu apa tafsiran surat An-Nasr ayat 1 ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Ibnu Abbas, ya, sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Kata Umar, ya, ini adalah tafsir yang mendekati kebenaran, ya. Umar menyetujui pendapatnya Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas ini ulamanya para sahabat, orang solih, dan feeling orang solih itu biasanya, kata para ulama, mendekati kebenaran. Feelingnya aja mendekati kebenaran. Itu kalau orang solih punya feeling seperti itu, Pak. Makanya pernah Husain ketika dipanggil, ya, ke Baghdad atau ke Kufah ketika itu, Husain meminta saran kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku diiming-imingi jabatan, namun aku harus pergi ke Kufah atau ke Baghdad, saya lupa di antara dua tersebut, ya. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Jangan wahai Husain, aku punya feeling tidak enak, nggak enak perasaanku. Aku khawatir mereka membuat makar kemudian membunuhmu. Ini feelingnya siapa? Ibnu Abbas. Lantas bagaimana dengan Husain? Husain nekat melanjutkan perjalanan, ya, ke Baghdad atau ke Kufah. Apa yang terjadi jamaah? Husain dibunuh di mana? Di Karbala, ya.
Pembunuhan yang sangat sadis sampai kepala Husain dipenggal. Ya. Setelah dipenggal, dicolok-colok dengan pisau, ya, dan dikatakan ini memang wajahnya mirip Rasulullah SAW. Kurang ajar. Mereka yang membunuh, mereka juga yang meratap, ya, di tanah Karbala. Ini feelingnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengar kejadian Husain dibunuh, nangis, cuma sedih. Kata Ibnu Abbas, apa saya bilang? Apa saya bilang? Ya. Makanya Allah mengatakan wasyawwirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang yang dianggap solih fil amr, dalam segala perkara. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kita punya suatu permasalahan atau perkara, ya, nggak ada salahnya juga minta pendapatnya orang yang dianggap solih. Soalnya Pak Kiai, Pak Ustadz, ya, ini insya Allah saya mau dimutasi umpamanya kerjaan saya, ya. Berarti efeknya saya harus meninggalkan keluarga saya. Keluarga saya di Jakarta, kalau saya terima saya dimutasi di Papua umpamanya. Gimana menurut pendapat Ustadz atau Kiai, ya. Kemudian ketika Ustadz atau Kiai tersebut berpendapat, ya, hendaknya ketika setelah menerima pendapat, hendaknya kita sholat istikharah, ya, ditimbang maslahat dan mudaratnya. Wasyawirhum fil amr, ini perintah Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap perkara. Makanya di Indonesia kan dibentuk apa? Majelis ulama, ya. Sebenarnya itu tempat pemerintah berkonsultasi. Harusnya seperti itu tuh. Kalau bikin kebijakan, dimusyawarahin dulu, nih ada kebijakan ini gimana kira-kira Pak Kiai, Pak Ustadz. Nah, terus ditimbang secara syariat. Oh, kalau yang ini boleh, oke, nomor ini jangan, ya. Nomor ini ya maslahatnya bagus. Nah, ditimbang maslahat mudarat, ya. Makanya tidak ada salahnya ketika kita punya suatu permasalahan, kemudian kita berkonsultasi dengan orang yang dianggap solih, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, li'anna tafaqquha fid din yakhlisu bihil ilmu an-nafi' alladhi yaqumu alaihi al-amal salih. Karena dengan berusaha memahami agama, kata Syekh Fauzan, ya, maka seseorang akan memperoleh ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ya, yang dengannya ia dapat beramal salih. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu nafi', yang kedua ilmu ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Setiap pagi dan petang kita dianjurkan Nabi untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Ada yang hafal doanya nggak? Zikir pagi yang isinya meminta ilmu yang bermanfaat. Gimana redaksi doanya? Ada yang hafal? Gimana Pak? Oh, Masya Allah. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi Pak kita baca, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Karena ada ilmu yang nggak bermanfaat. Kita belajar dari TK sampai S1, S2, S3 sampai S apa? Estelar. Ya, coba timbang-timbang berapa yang bermanfaat buat kita, berapa persen, berapa yang nggak bermanfaat. Ya, belajar kita geografi segala macam ilmu kita pelajari, ya, yang kepake hanya berapa persen. Kadang-kadang kuliah jurusannya ini kerjanya di bagian ini nggak sesuai, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita hanya minta ilmu yang bermanfaat, ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ilmu nafi itu setiap ilmu yang mendatangkan pahala itu namanya ilmu nafi', ya. Namun yang lebih utama adalah ilmu syariat, kata Syekh Utsaimin. Jadi semua ilmu yang mendatangkan pahala itu ilmu yang bermanfaat. Antum punya ilmu bisa jahit, ya, kemudian dikasih manfaat ke orang lain, diajarkan, ya, mendapat pahala, ilmu nafi'. Bisa matematika diajarkan ke orang lain, ya, sehingga bisa menghitung waris umpamanya. Itu ilmu nafi'. Ilmu kedokteran, ya. Namun yang lebih utama kata Syekh Utsaimin adalah belajar ilmu agama. Ilmu agama ini ilmu nafi, ya, manfaat dunia dan akhirat. Ilmu fikih ilmu nafi bukan? Ilmu nafi bermanfaat untuk dunia apalagi akhirat kita, ya. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib. Thayyib itu apa? Baik, ya. Cuman kata thayyib itu dibawa ke Indonesia itu maknanya jadi apa? Konotasinya negatif, ya. Makanya dipakai nama Bang siapa? Bang Thayyib berapa kali nggak pulang-pulang. Padahal thayyib itu artinya baik, Pak. Baik. Iya. Di framing apa? Sebagai kata yang buruk.
toib itu buruk, ya. Begitu juga jenggot, ya. Jenggot tuh di kita tuh kalau di film-film di framingnya apa? Orang-orang jahat biasanya jenggotan, bajak laut jenggotan tuh. Coba dilihat di film-film, ya kan? Ya di framing seperti itu seolah-olah yang punya jenggot itu orang-orang jahat, ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah, ya. Sunnah sudah mulai banyak ditegakkan. Kalau zaman dulu, Pak, ya, ada yang jenggotan ke bandara coba. Ya, itu dilihatin tuh, Pak. Dilihatin, ya. Apalagi celananya cingkrang, ya, dilihatin. Dan orang yang mungkin Allah berikan anugerah, ya, jenggot umpamanya, karena ada juga orang yang berusaha ingin jenggotan tapi nggak numbuh-numbuh, ada. Itu punya tanggung jawab apa? Moral juga. Biasanya, ya, kalau terjadi waktu sholat di tempat-tempat umum, di mall umpamanya, ya, biasanya yang disuruh jadi imam yang jenggotan biasanya. Yang punya tanggung jawab moral dia, ya. Ada nggak sebut? Antum mungkin punya pengalaman, ya, lagi di mall datang waktu sholat, ya. Biasanya orang-orang awam tuh nunggu dilihat tuh, wah yang jenggotan, Pak imam Pak, silakan Pak, ya. Kadang-kadang ya lagi wudhu aja ditungguin, ya nggak? Jangan sholat dulu tuh yang jenggotan lagi wudhu, iya. Wudhunya dilama-lamain kok nggak mulai-mulai, ya. Padahal nungguin dia tuh. Saya pernah kejadian seperti ini, iya. Kalau sholat siri mah oke lah, Bismillah. Kalau sholat jahar, oh nanti dulu gitu, ya. Jadi kita yang jenggotan tuh punya tanggung jawab Pak, moral, ya. Sekarang alhamdulillah. Kalau dulu wah dicurigain Pak, ya, berat, ya, melihara jenggot itu berat, ya. Apalagi para wanita di zaman tahun 80 90 pakai jilbab itu, ya, dianggap apa? Asing. Bahkan ada istilah kalau pakai jilbab itu susah cari kerja, ya enggak? Udah kamu dilepas jilbabnya ntar susah cari kerja. Ya, kalau sekarang alhamdulillah di mana-mana, ya, pegawai karyawan semua pakai jilbab, bahkan polwan udah boleh pakai jilbab, alhamdulillah. TNI yang perempuan boleh pakai jilbab. Dulu mau foto aja harus lepas jilbab, benar nggak Pak? Ya, tahun 80 90, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin, ya, kata para ulama, oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memperdalam agama kita, ya. Dan dalil yang menunjukkan dianjurkan memperdalam pemahaman agama kita di surat At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifata layatafaqahu fid din. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Ya, jadi kalau terjadi jihad fisabilillah, jangan semuanya ikut jihad, kata Allah, ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka terhadap agamanya, ya. Jadi sebagian silakan pergi berjihad, kata Allah. Sebagian lagi jangan pergi, tinggal di sini untuk belajar. Ya. Tafaqu fid din, memperdalam agama mereka. Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Selesai jihad fisabilillah, kembali orang-orang yang memperdalam agama memberikan peringatan kepada mereka, ya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ketika kita belajar fikih, tentunya kita akan mendapati khilaf, perselisihan pendapat para ulama. Dan ketika kita mempelajari fikih ini jamaah, kita harus berlapang dada menyikapi pendapat atau perselisihan para ulama selagi itu masih ada dalilnya. Dan kita juga harus mempunyai adab dan akhlak menyikapi perbedaan pendapat para ulama dalam bab fikih, ya. Di mana, ya, ada beberapa para ulama, ya, yang mencontohkan adab dan akhlak di antara menyikapi perbedaan-perbedaan ilmu fikih. Di antaranya contoh yang pertama, adab dari seorang imam besar, Al-Imam Abu Hanifah dalam menyikapi ibunya, ya. Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik, sempat berguru dengan Anas bin Malik, ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini sempat ikut di majelisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Sahabat Nabi SAW, ya. Beda antara Malik bin Anas dengan Anas bin
Malik. Kalau Malik bin Anas siapa? Imam Malik, muridnya Imam Abu Hanifah, guru Imam Syafi'i. Namun kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi yang meninggalnya paling terakhir, Pak. Semua sahabat sudah meninggal, tinggal sisa satu. Anas bin Malik. Itu pun berkat doa Nabi SAW. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Ya, banyakkanlah hartanya dan juga perbanyaklah anaknya. Anaknya itu mencapai ratusan, Pak. Dari 4 istri. Ya, berkat doa Nabi. Umurnya panjang. Anas bin Malik. Masya Allah. Ya, nah, Imam Abu Hanifah sempat ngaji dengan Anas bin Malik. Ya. Imam Abu Hanifah punya ibu yang unik. Punya ibu yang unik. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, ya, ibunya Imam Abu Hanifah mengeluhkan perihal darah. Ya, darah yang didapati setelah beberapa hari suci dari haid. Jadi setelah suci dari haid, tiba-tiba keluar darah lagi nih. Ya. Kemudian ibunya bingung. Ya, ibunya bingung, ya. Apakah harus meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat? Karena habis haid beberapa hari kok keluar darah lagi. Ya. Maka ibunya Abu Hanifah memerintahkan Abu Hanifah untuk pergi ke seseorang yang bernama Abu Abdurrahman Umar bin Zur. Ya, dan bertanya kepadanya tentang perihal permasalahan ibunya. Padahal anaknya ahli fikih. Unik ya ibunya. Anaknya Ustadz Kiai. Bagi Imam Abu, ya cetek pasal gitu aja. Namun ibunya unik, ya. Coba kamu pergi ke Syekh Abu Abdurrahman Umar bin Zur. Padahal Abu Abdurrahman Umar bin Zur ini muridnya Imam Abu Hanifah. Namun lihat adabnya Imam Abu Hanifah terhadap ibundanya. Unik ibundanya. Dan kadang-kadang ada ibu-ibu yang ngefans sama kiai tertentu, ustadz tertentu, padahal anaknya sendiri ustadz. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mematuhi perintah dari ibundanya. Ya. Kemudian mendatangi Abu Abdurrahman Umar bin Zur. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Abu Abdurrahman Umar bin Zur, bertanya tentang permasalahan fikih yang ditanyakan ibunya, dan Umar bin Zur mengatakan, engkau bertanya mengenai persoalan fikih, sementara kami mengambil ilmu darimu. Heran gitu ya. Heran Umar bin Zur. Ya. Namun lihat jawabannya Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk meminta fatwa darimu. Dan beliau memiliki hak atasku. Masya Allah. Ini bentuk bakti anak terhadap orang tua. Kalau kita mungkin arogan. Dia kan murid aneh, Bu. Masalah kayak gitu sih cetek ya. Saya jelaskan dalam terperinci nih. Kalau perlu saya printin, mungkin gitu kalau kita ya. Namun kalau Abu Hanifah tidak. Coba, wahai anakku pergi ke Umar bin Zur. Siap, Bu. Masya Allah. Tawadhu. Ya. Sampai Umar bin Zur mengatakan, engkau bertanya mengenai persoalan fikih, sementara kami mengambil ilmu darimu. Ya. Sesungguhnya ibuku memiliki hak atasku. Dan ini perintah dari ibuku. Ya. Kemudian, ya, mengerti alasan mulia dari Imam Abu Hanifah, maka Umar bin Zur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya, apa yang telah kau sampaikan? Apa yang telah kau sampaikan kepada ibumu mengenai permasalahan tersebut? Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada Umar bin Zur, aku mengatakan demikian dan demikian. Ya. Jadi sebenarnya sudah diterangkan oleh Imam Abu Hanifah. Oh Bu, kalau seperti ini gini loh Bu hukumnya. Ah nggak mau. Kalau bukan fatwa dari Umar bin Zur saya nggak mau terima. Oh ya, kamu datang ke Umar bin Zur. Siap. Gitu. Kemudian kata Umar bin Zur, pergilah, pergilah dan katakan pada ibumu demikian sebagaimana engkau katakan kepada ibumu. Kemudian pulanglah Imam Abu Hanifah kepada sang ibu dan berkata dengan penuh adab, ibu, ya, Abdurrahman Umar bin Zur mengatakan demikian dan demikian. Maka ibunya pun menerima fatwa dari Umar bin Zur. Unik kan? Jawabannya sama aja sama Imam Abu Hanifah. Namun karena dia anaknya, mungkin ibunya tahu kecilnya kamu gimana sih, gitu ya. Namanya ibu ya, orang tua sama anak gitu kan. Mau nyeramain saya baru ngaji kemarin sore aja, tahu kecilnya kamu gitu ya. Padahal sama aja jawabannya. Ya. Itu adab jemaah. Ya. Ketika seorang ibunda bertanya tentang masalah fikih darah wanita, ya. Dan kejadian tersebut tidak hanya sekali, ya.
Beberapa kali diantaranya ketika ibunda Abu Hanifah bersumpah, namun melanggar sumpah tersebut. Sudah bersumpah kemudian melanggar. Kemudian ibunya bertanya kepada anaknya, ya, bertanya kepada anaknya. Kemudian diberikan fatwa dari anaknya Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah memberikan fatwa terhadap pertanyaan ibunya. Namun sang ibu tidak puas, nggak puas ya, dan berkata, aku tidak ridho kecuali mendengar langsung fatwa dari Zur'ah Al-Qas. Ini ulama juga nih, ya. Zur'ah Al-Qas ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ibunya tuh ngefans sama Umar bin Tur, kemudian sama Zur'ah Al-Qas, ya. Al-Qas. Kemudian Imam Abu Hanifah langsung membawa sang ibu menemui Zur'ah Al-Qas yang lagi-lagi disambut dengan keheranan oleh Zur'ah Al-Qas. Ya. Jadi ditanya Imam Abu Hanifah, gimana nih fatwanya nak? Ibu ngelanggar sumpah. Oh gini jawabannya Bu. Setelah dijawab apa kata ibunya? Ah nggak terima, nggak ridho saya. Kecuali saya dengar langsung fatwanya Zur'ah Al-Qas. Ya udah ibu mau saya antar, ya antarkan saya ke Zur'ah Al-Qas. Diantarkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian Zur'ah Al-Qas berkata kepada ibundanya Imam Abu Hanifah, wahai ibunda, engkau meminta fatwa kepadaku, padahal di depanku ini ada seorang yang paling alim di kota Kufah. Maksudnya siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, tahu bahwa Zur'ah Al-Qas ini merasa minder. Akhirnya Imam Abu Hanifah membisikkan sesuatu kepada Zur'ah, dibisikin, ya, dan mengatakan fatwa yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian Zur'ah pun akhirnya menjawab dengan jawaban yang sama dari Imam Abu Hanifah, ya. Dan sang ibu merasa puas ketika mendengar dari lisan Zur'ah Al-Qas. Nah, ini baru saya terima. Padahal dibisikin tuh, ya, dikasih jawaban sama Imam Abu Hanifah. Ya, unik gak ibunya? Unik, cuman. Ya, unik. Ya. Jadi ada juga orang tua yang anaknya itu ustadz, ya, ilmunya luas, namun ibunya nggak mau bertanya kepada anaknya. Kalaupun bertanya sudah dijawab, nggak mau terima kecuali dari, ya, ustadz yang digemari gitu kan, ya. Kalau sekarang ustadz TV gitu ya, jamaah gitu. Ya, itu baru mau dengar tuh. Allah, kamu kan nggak terkenal ya, ibu tahu kecilnya kamu. Ya. Nah, ini uniknya Imam Abu Hanifah. Ya. Namun Imam Abu Hanifah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tawadhu. Nah, ini patut kita contoh jemaah. Kita sudah ngaji bertahun-tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, ya. Ketika ditanya permasalahan fikih, terutama dengan orang tua kita, makanya harus punya sifat tawadhu, ya, tawadhu. Kemudian juga kisah kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam berdebat dengan orang-orang Khawarij. Ya, ini menarik kisahnya, ya. Imam Abu Hanifah suatu hari duduk di masjid, setelah sholat duduk di masjid. Kemudian mendadak datang sekelompok orang Khawarij. Sekte Khawarij ini sekte yang mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Sedikit-dikit kafir. PNS kafir kata mereka. Presiden kata mereka apa? Kafir. Negara Indonesia negara kafir. Itu sekte Khawarij. Ya. Ada nggak di Indonesia? Ada Pak, maka hati-hati. Ya. Nah, ketika Imam Abu Hanifah sedang duduk-duduk di masjid, didatangi oleh sekelompok orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu punya akidah, barang siapa yang melakukan dosa besar, ya, maka tidak ada harapan lagi masuk surga. Ya, antum pernah riba nih, ya, udah nggak ada harapan lagi masuk surga, pasti tempatnya di neraka. Itu sekte Khawarij. Ya. Kemudian sekelompok orang Khawarij ini menghunus pedang mereka. Iya, dan mereka mengatakan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi pedangnya dikeluarkan dari sarungnya, kemudian diacungkan kepada Imam Abu Hanifah. Serem gak tuh Pak? Ustadz lagi duduk di masjid, datang sekelompok orang. Kalau sekarang mungkin nggak pakai pedang, pakainya apa? Pistol. Mau bertanya aja, ya, nodongin pistol umpamanya. Wahai Abu Hanifah, kata mereka, aku akan menanyakan 2 masalah kepadamu. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau akan selamat. Wah, Masya Allah. Namun jika tidak, maka kami akan membunuhmu. Serem nggak Pak? Serem. Jadi ulama juga punya resiko. Ya, resiko. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, sarungkanlah pedang kalian. Ya,
Karena melihat pedang kalian, hatiku menjadi tidak konsentrasi. Ya. Kemudian mereka menjawab, bagaimana mungkin kami menyarungkannya? Kami mengharapkan pahala besar dengan menyarungkan pedang ini ke lehermu. Oh, serem gak? Maksudnya apa? Menebas lehermu. Ya. Kemudian jika demikian, sampaikanlah pertanyaan kalian, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka bertanya, ya, ada 2 jenazah di depan pintu. Ya. Yang satu adalah laki-laki pecandu khamr. Ya. Kemudian setelah minum khamr matanya terpejam, kemudian mati. Ya. Satunya lagi adalah perempuan, kata mereka, ya, yang hamil karena perbuatan zina. Ya. Kemudian mati setelah melahirkan, padahal belum taubat. Ya. Kemudian pertanyaannya, keduanya mukmin atau kafir? Ya, sambil menodongkan pedangnya, keduanya mukmin atau kafir? Ya. Antum kalau jadi Imam Abu Hanifah kira-kira gimana, Pak? Gemeter, ya kan? Gemeter. Ya. Ya. Kebetulan yang bertanya adalah kelompok Khawarij, ya. Dan Imam Abu Hanifah tahu betul, ya, sekte Khawarij ini, ya, beranggap bahwasanya orang yang melakukan dosa, ya, walaupun hanya 1 kali, dia adalah kafir. Tahu betul itu Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, ya, mereka berdua adalah mukmin. Kalau Imam Abu Hanifah menjawab mereka berdua adalah mukmin, langsung dibunuh. Udah tahu betul itu Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah bertanya lagi, ganti bertanya kepada mereka, kedua orang yang mati itu dari golongan mana? Apakah Yahudi? Ya. Mereka jawab apa? Bukan. Kemudian ditanya lagi sama Imam Abu Hanifah, apakah dari golongan Nasrani? Ya. Mereka jawab bukan. Apakah dari golongan Majusi? Majusi itu apa? Penyembah api. Ya. Dan mereka jawab bukan. Ya. Lalu mereka dari golongan mana? Kata Imam Abu Hanifah. Mereka menjawab, mereka adalah golongan kaum muslimin. Lalu Abu Hanifah mengatakan, kalian telah menjawab pertanyaan kalian sendiri. Pinter nggak tuh? Cerdas. Ya. Tanya mukmin atau kafir, nggak langsung jawab. Dibalik bertanya lagi. Ya, mereka golongan Yahudi bukan? Bukan. Ya. Nasrani bukan, kata mereka. Majusi bukan. Lantas mereka golongan apa? Dijawab sama mereka sendiri, muslimin. Kalian telah menjawab pertanyaan kalian sendiri. Itu kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam berdebat. Ya. Kemudian ditanya yang kedua, ya, apakah keduanya masuk surga atau neraka? Apakah keduanya masuk surga atau neraka? Ya. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, dalam masalah mereka berdua, aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya, mengenai kaum yang perbuatannya lebih buruk dari mereka berdua. Ya. Nah, kaumnya Nabi Ibrahim itu lebih buruk perbuatannya daripada pertanyaannya kaum Khawarij tersebut, ya. Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya, barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu jawaban pertama di surat Ibrahim ayat 36. Kemudian juga Imam Abu Hanifah mengatakan, aku juga akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, ya. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Setelah mendengar jawaban Imam Abu Hanifah, mereka semua bertobat dan minta maaf. Ya, ini kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam berdebat kepada orang-orang Khawarij. Pada orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian juga, ya, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, ya, antara guru dan murid, ya, yaitu Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dalam mengomentari satu hadis, ya. Hadis apa? Hadis Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang keluar di pagi hari dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang. Iya. Imam Malik mengomentari bahwa rezeki itu tidak usah dicari, datang sendiri, nggak usah keluar rumah. Disanggah oleh Imam Syafi'i, tidak wahai guruku, ya, kita harus keluar rumah sebagaimana burung keluar dari sangkarnya mencari rezeki, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Akhirnya debat berkepanjangan, nggak ketemu ujung pangkalnya. Suatu hari Imam Syafi'i sedang berjalan, kemudian mendapati para petani anggur sedang memanen anggur.
Dengan inisiatifnya Imam Syafi'i membantu untuk memanen anggur. Ya, dibantu. Setelah membantu, Imam Syafi'i mendapatkan beberapa upah ikat anggur. Ya. Setelah mendapatkan beberapa ikat upah anggur tersebut, Imam Syafi'i tertawa senang. Bukan senang karena dapat anggurnya, Pak. Ya. Senang karena ini akan menjadi hujjah buat gurunya Imam Malik. Ya. Setelah mendapatkan anggur, ya, dengan cepat Imam Syafi'i menuju rumah Imam Malik di siang hari. Kemudian Imam Syafi'i menaruh anggur tersebut di mejanya Imam Malik dan berkata, "Wahai guru, lihat yang aku dapat. Rezeki beberapa ikat buah anggur karena aku keluar dari rumah." Kemudian diceritakan oleh Imam Syafi'i kronologis, ya, sampai dia mendapatkan berapa ikat buah anggur. Ya, tadi aku berjalan, aku melihat petani anggur sedang memanen buah anggur, aku membantunya, kemudian aku mendapatkan rezeki. Apa kataku, wahai guruku? Kita harus keluar rumah untuk mendapatkan rezeki. Ditaruh di meja. Kemudian apa kata Imam Malik? Imam Malik hanya senyum sedikit saja. Wahai Syafi'i, memang seharian ini aku tidak keluar rumah, hanya mengajar di rumah saja. Akan tetapi alangkah nikmatnya di siang hari yang panas ini, aku mencoba beberapa buah anggur darimu. Rezeki bukan rezeki. Akhirnya debat tersebut diakhiri dengan tertawa bersama-sama. Ya. Debatnya indah, Pak. Ya. Diakhiri dengan tertawa bersama-sama. Imam Malik betul, kadang-kadang rezeki itu datang sendiri tanpa harus dicari, lagi santai di rumah tidur-tiduran. Assalamualaikum Pak, ini ada sop, ada kue, ya, datang sendiri rezeki. Padahal kita lagi leha-leha di rumah. Kadang juga rezeki harus dicari. Iya. Nah, itu debat yang sangat indah. Ya, nggak kayak kita debat, ya, nggak ketemu ujung pangkalnya, dikasih salam, assalamualaikum, melengos. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara debat. Ada nggak yang model gitu? Banyak. Nggak di sini, sono ya. Menggerutu, ya, mukanya asem, kalah debat, ya. Akhirnya dikasih salam, nggak mau salam. Bahkan yang lebih parah lagi, nggak mau sholat di masjid tersebut. Dari masjid lain dia. Walaupun jauh dibela-belain, ya. Ah, males ada dia. Di masjid itu ada dia, teman debat saya, nggak mau. Ya, ada seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir, debat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ats-Tsauri. Nah, ini menarik. Sebenarnya Ats-Tsauri itu mazhab juga. Mazhab Ats-Tsauri. Hanya saja tidak populer. Yang populer itu 4 saja. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Ada Tsauri, ada mazhab Al-Auza'i. Ya. Nah, suatu hari terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Ats-Tsauri. Ya, Imam Syafi'i berpendapat, ya, bahwa kulit bangkai selamanya tak bisa disucikan meskipun dengan cara disamak. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Kulit bangkai itu nggak bisa suci meskipun disamak. Ya, beliau mendasarkan pendapatnya pada surat yang dikirimkan Nabi kepada Juhaimah. Ya, Nabi mengatakan, sesungguhnya aku telah memberi kemudahan kepada kamu pada kulit bangkai. Maka apabila sampai surat ini kepadamu, maka jangan kamu ambil manfaat dari kulit bangkai tersebut, baik dengan disamak ataupun dengan membalut. Dari sini Imam Syafi'i berpendapat kulit bangkai itu tidak bisa disucikan meskipun hanya dengan cara disamak. Adapun Imam Ats-Tsauri berpendapat bahwa kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak. Iya. Dalil yang beliau gunakan sebagai dasar hukum adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi SAW menemukan bangkai domba, ya, yang diberikan kepada Maulah, bekas budak Maimunah, sebagai sedekah. Lalu Nabi mengatakan, mengapa kulitnya tidak engkau manfaatkan? Iya. Maka mereka berkata, itu bangkai wahai Rasulullah. Ya, beliau menjawab, sesungguhnya yang haram itu hanya memakannya. Ya, makan bangkai itu haram. Adapun ya kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Ya. Singkat cerita, diskusi tersebut berakhir dan kedua imam tersebut menarik kembali pendapatnya masing-masing. Ya, uniknya, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri akhirnya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kulit bangkai selamanya tidak bisa disucikan. Ya. Begitu juga Imam Syafi'i justru mengikuti pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Jadi ketukar, Pak. Ya. Mengikuti pendapatnya Imam Ats-Tsauri yang mengatakan kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak. Insyaallah, ya, ini debat yang indah. Ya. Saling menghargai pendapat masing-masing. Bahkan Imam Ats-Tsauri mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengikuti pendapat Imam Ats-Tsauri. Ya. Ini debat yang berlandaskan dalil, bukan debat kusir. Ya. Yang satu pakai akal, yang satu pakai dalil. Ini nggak bakal ketemu, Pak. Ya. Nah, ini
sebagian contoh ya menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Adapun kitab yang akan kita kaji ini Al-Wajiz, ya ini kitab untuk bisa dikatakan pemula, ya. Penulis di sini menulis ya bab-bab fikih yang kalau mungkin istilahnya tinggal langsung dimakan aja, Pak. Tinggal langsung dimakan, ya. Penulis hanya memasukkan pendapat-pendapat yang rojih saja, ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Misalkan dalam bab taharah, ya, Syafi'i berpendapat demikian, ya, Hanafi demikian, Maliki demikian, Syafi'i demikian, tidak. Ya. Namun di kitab Al-Wajiz ini hanya dimasukkan, ya, dalil-dalil atau pendapat-pendapat yang sudah dirojihkan, dikuatkan oleh para ulama. Kita tinggal makan aja, tinggal terima jadi saja, ya. Tinggal apa, Pak? Siap saji, tinggal makan aja, Pak, udah mateng, ya. Ada lagi kitab yang agak sulit itu Bidayatul Mujtahid, ya. Kitab fikih juga di situ, ya, dijelaskan perbedaan pendapat para ulama. Nggak ada kesimpulannya, ya. Misalkan dalam permasalahan ini Syafi'i berpendapat demikian, ya, Hanafi demikian, Maliki demikian, ya, Hambali demikian. Udah nggak ada kesimpulan, ya. Namun di Al-Wajiz ini, ya, Masya Allah, ya, ini kitab yang direkomendasikan juga oleh para ulama, yang mana kitab ini sistematis dalam menyajikan permasalahan-permasalahan fikih yang tinggal langsung kita amalkan, ya, karena di sini hanya, ya, dimasukkan pendapat-pendapat yang telah dirojikan oleh para ulama salafus salih. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada waktu sedikit. Ada pertanyaan, silakan, ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tidak ada, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi perbedaan fikih kepada teman saudara yang apa nih? Yang belum sunnah agar terhindar dari perdebatan, ya. Cara menyikapi perbedaan fikih, ya. Baik. Cara menyikapi perbedaan fikih, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, ya. Jadi debat itu diperbolehkan, ya. Namun ketika kita debat dengan orang yang belum paham umpamanya, maka debatlah dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik itu seperti apa? Debatnya disepakati dulu di atas apa, ya. Kita mau debat dalam permasalahan apa, kita sepakati. Baik, kita mau debat, kita sepakati di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini dengan cara yang baik. Kemudian dengan penyampaian juga yang baik. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan juga debat harus dengan kepala dingin, jangan pakai emosi, Pak. Ya. Jangan pakai emosi. Ya. Semuanya harus dingin. Ya. Sebagaimana tadi, makanya dalam pengantar tadi saya memberikan kisah-kisah, ya, tentang Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, debat diakhiri dengan tertawa sama-sama, ya. Kalau bisa kita kalau habis debat kopi sama-sama, ya, biar cair, ya. Jadi debat itu, ya, tidak diakhiri dengan apa? Dengan permusuhan, ya, sebagaimana kebanyakan di masyarakat kita, ya. Apa yang kita ketahui kita sampaikan dengan baik, dengan dalil-dalil. Apabila mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, kita doakan mudah-mudahan, ya, Allah berikan hidayah, Allah berikan kelembutan bagi hatinya. Dan kita tidak bisa memaksakan, ya. Kadang-kadang, ya, orang yang diajak debat itu mereka pakai akal, Pak. Pakai akal. Nah, kalau pakai akal, kita tidak usah melayani debat mereka, ya. Habis waktu, habis pikiran, habis tenaga, ya. Jadi kalau mau debat disepakati dulu. Antum mau debat permasalahan apa, yuk kita debat di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau disepakati, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mendingan tidak usah debat. Itu hanya buang-buang waktu. Namanya debat apa? Debat kusir, ya, debat kusir, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.